Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Okawai. Kali ini saya akan melanjutkan serial sebelumnya, Kumo desu ka nani ka Vol 15. Yang belum lihat part sebelumnya, disarankan lihat terlebih dahulu agar lebih mudah dan paham. Linknya ada di deskripsi, tidak perlu bersunda gurau, langsung aja ambil posisi dan selamat menonton. Sebelumnya, Ariel dan Gully, mereka berdua terlibat percecokan atau pertikaian di mana Ariel telah mengetahui kebenaran bahwasannya Potimas bukanlah dalang di balik matinya para reinkarnator. Akan tetapi itu semua merupakan ulah dari Dewi Sariel yang secara sengaja memindahkan serangan laser yang menuju ke arah Gully. Hingga serangan itu mengenai Di atau Wakaba asli yang berada di Jepang. Tapi karena dia adalah dewa jahat, sehingga dia berhasil selamat dari insiden itu. Suasana di ruangan mulai terasa canggung ketika Ariel dan Gully mulai berdamai. Setelah Gully menceritakan kejadian yang sebenarnya, Sophia yang biasanya mengira bahwa Gully adalah suami Ariel, tapi untuk kali ini dia sama terkejutnya ketika melihat kebohongan yang disembunyikan oleh Gully. Shiraori yang sadar bahwa ada sesuatu di dalam sistem, akhirnya dia memutuskan untuk melihat sesuatu itu. Di dalam sistem, Shiraori melihat pesan yang berisikan hentikan atau kerjasama dengan dewa jahat untuk tujuan menyelamatkan dunia, tetapi harus mengorbankan manusia. Tentu saja Shiraori menolak dengan rencana tersebut dan kembali ke ruangan. Di situ Shiraori mulai berpikir bahwa musuh ras iblis saat ini hanyalah umat manusia. Oleh sebab itu, mereka harus bisa melenyapkan Dustin yang notabene adalah pemimpin umat manusia. Sayangnya Dustin memiliki kunci untuk membuka sistem, yaitu salah satu skill 7 dosa mematikan dan 7 kebajikan. Gully yang tahu rencana Shiraori yaitu menghancurkan sistem agar bisa menyelamatkan dunia, tapi hal itu cukup mustahil tanpa melakukan pengorbanan yang semestinya. Gully berkata, "Aku punya firasat bahwa jika sistem dihancurkan, dunia akan diselamatkan, tapi tidak mungkin melakukan itu semua tanpa adanya pengorbanan." Tepat setelah insiden di mana Di membuat sistem di dunia isekai dengan Sariel sebagai pondasinya, Gully terus-menerus menghormati Sariel yang rela demi menyelamatkan manusia. Wajar sih, namanya juga cinta. Gully juga menegaskan kepada Ariel bahwa dia tidak akan pernah memaafkan siapa saja yang menginjak kehormatan Sariel. Ariel menjawab, "Ya, aku minta maaf." Gully berkata, "Jangan minta maaf, justru aku yang seharusnya minta maaf." Setelah pertengkaran selesai, Gully langsung menatap ke arah Shiraori, lalu berkata, "Kau ingat apa yang pernah aku bicarakan?" Yang dimaksud Gully adalah pada saat peperangan besar terjadi antara kerajaan Sariella melawan pasukan Dustin. Pada saat itu Shiraori masih menjadi Kumo atau laba-laba kecil. Di pertemuan antara Shiraori yang berbentuk laba-laba dengan Gully sang administrator, Shiraori pernah berkata kepada Gully bahwa Gully harus melakukan apapun yang ingin dilakukan. Perkataan itu masih terlintas di pikiran Gully. Hingga saat ini Gully berkata, "Rencanamu tidak sepenuhnya berhasil. Kalau begitu," Gully langsung bergerak dengan kecepatan dewa, bahkan Wrath yang mencoba menghentikan Gully tidak sempat berhasil. Ariel juga berusaha menghentikan Gully, tapi karena Ariel sudah sekarat dan butuh istirahat, akhirnya dia tidak bisa menghentikan Gully. Serangan Gully tepat di posisi jantung Shiraori, lalu mereka berdua tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, mereka berdua berada di sebuah kota yang tidak ada siapapun. Lebih tepatnya, dimensi yang diciptakan oleh Gully. Kita bahas permasalahan di mana Gully memutuskan menyerang Shiraori. Sebelumnya, di jauh-jauh waktu, Gully sangat menghormati Sariel, di mana Sariel pada saat itu sangat menghormati manusia. Oleh sebab itu, Gully melanjutkan tekad Sariel dengan menghormati keinginan Sariel. Tapi ketika Shiraori menjadi dewa dan tahu akar permasalahannya, Shiraori berbagi rencananya kepada Gully. Dengan menghancurkan sistem, maka dunia bisa diselamatkan. Akan tetapi Shiraori masih belum bisa menghancurkan sistem hingga saat ini, dan berpindah pada rencana di mana harus mengorbankan umat manusia di sebuah peperangan besar antara iblis melawan manusia.
dan yang pasti membunuh Potimas juga. Tapi itu semua masih belum cukup. Itulah mengapa Gully akan melakukan apa yang akan dia lakukan, seperti nasihat yang telah dia dapat dari Shiraori saat menjadi Kumo. Kita kembali ke pertempuran Shiraori versus Gully, Dewa Putih versus Dewa Hitam. Gully yang tahu serangannya tidak mungkin bisa membunuh Shiraori begitu saja, akhirnya dia menyerang lagi ke arah wajah Shiraori. Luka yang ada di dada Shiraori sepenuhnya telah sembuh berkat anugerah dewa yang diberikan oleh Di. Serangan Gully berhasil dihindari oleh Shiraori dengan posisi ala-ala di film Matrix. Gully melanjutkan serangannya dengan menendang punggung Shiraori ke udara. Shiraori merasakan kesakitan akibat tendangan dari Gully. Ketika terlempar ke udara, Shiraori baru menyadari bahwa penghalang yang biasanya menjadi perisai untuk melindungi dari segala bentuk serangan, hal itu tidak bekerja di dalam dimensi milik Gully. Kemudian Gully datang ke arah Shiraori dan melanjutkan serangannya. Namun Gully tiba-tiba mundur ketika dia hampir berhasil menyerang ke arah Shiraori. Gully mundur disebabkan Shiraori sudah mengubah bentuk kakinya menjadi sabit laba-laba. Dimensi Gully sangat menguntungkan baginya karena setiap pergerakan Shiraori dengan mudah terbaca oleh Gully. Jika diibaratkan, Gully itu merupakan ras naga dan mendapatkan kartu pengubah field, Yama atau gunung, ya untuk menambah stat sih yang ada pada di anime Yu-Gi-Oh. Ya seperti itulah. Lalu Shiraori mulai melancarkan serangan balik dengan jurus Taju Kage Bunshin no Jutsu. Tapi bukan kage atau bayangannya ya, melainkan mengeluarkan laba-laba putih yang sangat banyak. Setiap laba-laba putih akan memanggil laba-laba putih lainnya, dan itu terus-menerus dilakukan. Gully berkata, "Cih, teknik itu tidak ada di catatanku." Teknik Shiraori bertujuan agar di sekeliling Shiraori menjadi dimensi miliknya, sehingga ketika Gully mengejar tubuh asli Shiraori dengan kecepatan tinggi, Shiraori pun mundur dengan kecepatan tinggi juga. Pada akhirnya Gully terjerat jaring laba-laba yang dilancarkan oleh salah satu laba-laba kecil. Akan tetapi jaringan laba-laba milik Shiraori yang tidak bisa ditebas, dengan mudahnya Gully menebas jaring tersebut. Akibat itu Shiraori mulai bisa menjaga jarak dengan Gully yang terus-menerus mengejarnya. Shiraori mulai perlahan bisa membuat dimensinya sendiri di sekitarnya, berkat waktu singkat yang dia ciptakan dengan menyerang Gully. Shiraori mulai berpikir dengan kemampuan yang dia miliki, yaitu mata jahat, sihir ruang dimensi, dan benang. Oleh sebab itu Shiraori sudah memperkuat kekuatan yang dia miliki jika sewaktu-waktu harus melawan Gully. Benar saja itu terjadi saat ini. Oleh sebab itu Shiraori sangat beruntung ketika dia melawan senjata Potimas. Shiraori tidak mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki, sehingga Gully tidak bisa menganalisa kekuatan yang dimiliki oleh Shiraori. Kemudian Shiraori mulai berpikir tentang cara untuk mengalahkan dewa, yaitu dengan menghancurkan jiwa mereka. Sayangnya Shiraori tidak dapat melakukan hal itu, melainkan hanya Ariel yang bisa melakukan sihir abis penghancuran jiwa yang telah Ariel pakai saat melawan Potimas. Oleh karena itu Shiraori akhirnya menemukan cara dengan menguras energi yang ada pada dewa. Maka dari itu ketika Shiraori melihat senjata rahasia milik Potimas, Piramida, Shiraori sudah mengeluarkan mata jahat versi dewanya untuk menyerap energi. Tentu saja serangan itu membuat kemenangan telak bagi Shiraori. Pada akhirnya Shiraori berhasil menganalisa kemampuan Gully, yaitu mulai dari Gully yang hanya bisa memiliki pertahanan super kuat yang tidak bisa ditembus dengan mudah. Bahkan benang milik Shiraori dengan mudah ditebas oleh Gully. Kemudian Gully tidak memiliki serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan Shiraori dalam sekali serang. Shiraori berkata, "Jadi kesimpulannya ini merupakan pertempuran jangka super panjang, di mana aku harus bisa menghabiskan energinya yang sangat banyak." Shin berpindah pada Yamada atau Shun. Saat ini Shun tidak tahu mengenai posisinya. Dia hanya bisa mengingat bahwa dia sedang berbicara dengan Katia yang berada di ruangannya. Akan tetapi tiba-tiba Shun sudah berada di tengah hutan yang dekat dengan pantai. Shun mengetahui area di sekeliling pantai karena sebelumnya dia bersama partinya menuju desa elf
Sun melewati pantai. Tapi sayangnya Sun tidak tahu tepat posisinya. Terlebih lagi, dia sangat bingung mengapa dia berada di dekat pantai yang jaraknya dengan desa F yaitu 3 hari. Sun mulai berkata, "Aku sangat bingung, tapi mengapa laba-laba putih yang ada di kepalaku tadi hanya terdiam tanpa gerak sedikit pun?" Dikarenakan Sun adalah MC pahlawan, dia memutuskan menelusuri daerah sekitar. Hal itu sangat menguntungkan. Sun bertemu dengan adiknya yang bernama Su. Su berkata, "Selamat datang di sarang cinta." Perkataan Su membuat Sun tambah bingung. Di dalam rumah gubuk, Su sudah memberikan obat kepada Sun dan mulai melucuti pakaian Sun. Su akan mantap-mantap dengan kakak tirinya. Akan tetapi Pelmina dan Yuri atau HCB, mereka berdua ada di lokasi tersebut. Mereka berdua mulai mencegah Su agar tidak mantap-mantap dengan kakaknya sendiri. Sun yang masih pusing langsung menarik kerah baju milik Pelmina dan bertanya mengenai Shiraori atau Wakaba. Yuri berhasil menyadarkan Sun sehingga Sun melepaskan kerah baju milik Pelmina. Kemudian Pelmina bertanya kepada laba-laba putih kecil yang ada di atas kepala Sun, tapi tidak ada respon dari Shiraori. Mengetahui ada yang tidak beres, Pelmina mencoba meninggalkan mereka. Di sisi lain, Faye atau Shinohara mulai mendatangi Hugo atau Natsume. Dia bertanya mengenai Sun yang tiba-tiba menghilang. Natsume mengingat bahwa Ronan adalah guru dari Julius, sehingga Natsume berpikir bahwa Ronan tahu keberadaan dari Sun. Sayangnya Ronan tidak tahu lokasi Sun saat ini. Bahkan Shinohara yang seharusnya adalah pelayan dan memiliki kontrak dengan Sun, dia dengan mudah bisa memanggil atau berkomunikasi dengan Sun, tapi untuk saat ini dia tidak bisa melakukan hal itu. Setelah beberapa saat, Ronan akhirnya mengetahui lokasi setelah melihat status kontrak yang ada pada Shinohara. Kemudian dia memberikan rute jalan kepada Shinohara dan Natsume. Tanpa membuang waktu, mereka berdua bergegas pergi menuju ke tempat Sun. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai dan melihat Su yang mulai mantap-mantap setelah kepergian Pelmina. Shinohara dan Natsume melihat Su, adik dari Sun, akan mantap-mantap. Sun yang hanya pasrah meminta bantuan kepada mereka berdua. Tiba-tiba dia mendengar suara sistem di pikirannya. Hal itu membuat Sun sakit kepala yang luar biasa. Scene berpindah pada Ariel. Tiba-tiba Pelmina masuk dengan tergesa-gesa. Pelmina berkata bahwa dia kehilangan kontak dengan gurunya. Tapi mereka bertiga sudah mengetahui bahwa Shiraori diculik oleh Guli. Bahkan Ariel tidak bisa bereaksi saat itu saat Shiraori diculik. Laporan yang dibawakan oleh Pelmina tentu saja membuat Ariel mengetahui posisi Sun yang berada di sarang cinta. Hal itu sudah disepakati oleh Shiraori dengan Su, bahwa Su meminta kepada Shiraori agar dirinya dan Sun bisa berduaan dan hidup bersama. Sehingga untuk saat ini Ariel sudah membaca pikiran dari Pelmina yang sangat khawatir dengan Shiraori. Oleh karena itu Ariel berkata, "Jangan khawatir dengan White, dia baik-baik saja." Perkataan dari Ariel membuat Pelmina menjadi tenang. Kemudian Urat dan Sophia yang masih terikat oleh benang milik Shiraori akhirnya berhasil lepas. Urat membakar benang tersebut dan Sophia berubah menjadi darah. Tiba-tiba World Quest tentang kontradiksi untuk umat manusia yang terdengar oleh Sun sebelumnya juga terdengar oleh Ariel dan Urat. Sedangkan Sophia dan Pelmina tiba-tiba pingsan dengan rasa sakit. Ariel mulai berpikir, hanya aku dan Urat yang bisa menahan. Berarti Dustin juga bisa menahannya. Tapi pasukan Dustin akan pingsan untuk saat ini. Karena hal itu, ini merupakan waktu yang tepat untuk membunuh Dustin. Tapi untuk saat ini Ariel tidak bisa teleportasi karena Shiraori tidak bersamanya. Sehingga kesempatan untuk membunuh Dustin menjadi tipis. Tapi bukan Ariel namanya. Waifu admin yang imut satu ini sudah berpikir jauh, yaitu dengan menggunakan pesawat UFO milik Potimas untuk bisa pergi ke tempat Dustin. Sedangkan Wrath melihat pasukan lain yang pingsan akibat pengumuman World Quest. Ariel berkata, "Kalau begitu bawa saja semuanya dengan pesawat ini." Wrath hanya bisa tertawa setelah mendengar perkataan dari Ariel.
Sayangnya kekhawatiran Ariel mulai muncul karena dia baru pertama kali mencoba untuk menerbangkan pesawat plus membawa sisa-sisa pasukannya. Oke kan, mungkin segini aja, kita lanjutkan video selanjutnya. Like dan subscribe jika suka dengan konten ini. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.